Perkenalkan, nama saya Yornalin Setalan, NIM 226111044, Prodi PGSD semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan materi yang sudah saya ringkas mengenai hakikat IPA. Pengertian pembelajaran IPA di SD. Ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. Kata sains berasal dari bahasa Latin, yaitu sains yang berarti saya tahu. Sains kemudian berkembang menjadi social science yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu pengetahuan sosial, dan natural science yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu pengetahuan alam. Menurut Trianto, IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis. Penerapannya terbatas pada segala gejala-gejala alam yang berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen, serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya. Adapun ciri umum dari suatu ilmu pengetahuan adalah merupakan himpunan fakta serta aturan yang menyatakan hubungan antara satu dengan lain. Ciri-ciri khusus tersebut dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, IPA mempunyai nilai ilmiah, artinya kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. Contoh nilai ilmiah: perubahan kimia pada lilin yang dibakar. Lilin yang kita bakar akan mencair dan tidak dapat kembali ke sifat yang sebelum lilin tersebut dibakar. Yang kedua, IPA meliputi 4 unsur, yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap. Produk dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Proses merupakan proses pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi pengamatan, penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen, pencobaan dan penyelidikan, pengujian hipotesis melalui eksperimentasi, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Sikap merupakan rasa ingin tahu tentang objek, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Ada 3 kemampuan dalam IPA, yaitu kemampuan untuk mengetahui apa yang diamati dan kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati, dan kemampuan untuk menguji tindak lanjut hasil eksperimen serta dikembangkannya sikap ilmiah. Kemudian hakikat IPA. Menurut Puspur menyebutkan bahwa hakikat IPA mengandung unsur dalam IPA. Unsur utama meliputi yang pertama, sikap, misalnya rasa ingin tahu tentang fenomena alam serta hubungan sebab akibat. Yang kedua, proses. Yang ketiga, produk. 4, aplikasi. Yang ketiga, alasan IPA diajarkan di sekolah dasar. IPA diharapkan menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Ada beberapa alasan untuk menyebabkan IPA dimasukkan ke dalam kurikulum SD. Yang pertama, IPA merupakan dasar teknologi yang sering disebut sebagai tulang punggung pembangun. Yang kedua, siswa diperhadapkan pada suatu masalah untuk mencari dan menyelidiki lebih jelas hal tersebut. Yang ketiga, IPA tidaklah merupakan pelajaran yang bersifat hafalan belaka. Yang keempat, mata pelajaran ini mempunyai nilai-nilai pendidikan, yaitu mempunyai potensi yang dapat membentuk kepribadian anak. Kesimpulan yang saya ambil yaitu ilmu pengetahuan alam adalah sekumpulan materi yang disusun dan berkembang melalui metode ilmiah. IPA sangat penting diajarkan di sekolah
karena pendidikan IPA dapat menjadi wahana atau contoh bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta proses pengembangan dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.